Para kepala desa sedang ketar-ketir dengan tak kunjung cairnya dana desa tahap kedua. Sejumlah elit desa dari berbagai daerah itu pun menyambangi Jakarta awal Desember ini. Suara bergema dari panggung orasi, orator berteriak, menyenggol Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Kepala desa ini meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut aturan main baru Menku Purbaya yang dinilai telah menghambat pencairan dana desa. Karena ini adalah anggaran berjalan, sedang berjalan, kepada saya utang piutang dia pinjam ke material, utang-utang ke yang lain, dalam perjalanan tiba-tiba berharap ini dicairkan, malah tidak dicairkan. Ini jadi beban kepala desa. Kepala saya bebannya dua. Kata orang kampung saya, udah dia diomelin sama PKK Posyandu, guru ngaji, himpau di Linmas, karena uang triwulan yang kecil aja nggak turun. Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang mekanisme pencairan dana desa. Aturan ini menambah 2 syarat yang wajib dipenuhi seluruh desa agar guyuran anggaran tahap kedua bisa dicairkan. Syarat pertama, akta pendirian badan hukum atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Syarat kedua, surat pernyataan komitmen dukungan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk membentuk koperasi tersebut. Menurut Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Yandri Susanto, kedua syarat itu sebenarnya sudah disosialisasikan. Pemerintah juga telah menerbitkan surat edaran 3 menteri yang mempermudah pencairan dana desa. Meski akhirnya tak semua kepala desa memiliki kesamaan pandangan dengan memilih jalur parlemen jalanan. Setelah ada surat edaran 3 menteri itu, tetap juga ada yang demo. Dan itu kita hargailah, itu namanya aspirasi. Sekali lagi menurut saya tidak perlu demo karena ada surat edaran 3 menteri itu, ya. Melengkapi PMK 81 apa isinya. Jadi kalau masih ada tanggungan atau kegiatan yang belum selesai di tingkat desa, maka bisa 4 yang ditempuh. Pertama misalkan lihat dulu masih ada nggak dana desa yang penggunaannya diatur yang belum digunakan. Nah, itu bisa dialihkan ke yang lain dengan merubah APBD desa. Kemudian penghematan atau silpa. Kemudian mungkin juga ada sumber pendapatan lain di desa, itu bisa digunakan. Kalau juga nggak bisa, ada poin kelima di surat edaran itu. Nah, kalau masih misalkan ada tanggungan, itu dicatat sebagai hutang yang akan dibayarkan tahun 2026. Jadi sudah sangat solustif itu. Sebenarnya apa yang tengah terjadi dengan dana desa? Begitu sulitkah memenuhi 2 syarat Menku Purbaya sehingga aturan ini dinilai menghambat? Mereka itu mungkin hanya sebuah kecemasan aja terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dari APBD. Tiba-tiba datang PMK 81 2005 dan untuk memberhentikan tahap 2. Jadi mereka agak kelabakan dengan program yang telah ditetapkan. Takut-takutnya dari masyarakat seolah-olah ini ulahnya kepala desa, dana desa ini tidak cair gitu. Nah, jadi menurut saya itu hal-hal yang sangat biasa, tapi tidak dijadikan bahwa itu adalah semua desa melakukan gerakan demo terhadap kebijakan pemerintah. Sebenarnya menurut kami harus disikapi dengan baik bahwa pemerintah itu lebih luas lagi pemikirannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tak mau goyah meski mendapatkan kicauan miring dari para kepala desa. Purbaya memastikan pencairan dana desa tetap memakai aturan yang ada. Tahap 2 kan yang diluncurkan itu yang sekitar 7T ya. Tapi ada sebagian ditahan untuk pembiayaan koperasi Merah Putih. Jadi kita nggak berubah polisi setelah demo itu. Jadi biar aja mereka demo, tapi kebijakan udah seperti itu. Presiden Prabowo Subianto kini tengah fokus menutup berbagai kebocoran anggaran yang merugikan rakyat. Dana desa selama ini pun disebut-sebut menjadi bancakan oknum-oknum memperkaya diri dan kongsi. Ada yang untuk bergaya dan foya-foya, bocor tanpa tahu rimbanya hingga habis di meja judi. Kendati banyak pula kepala desa yang berhasil mengangkat kesejahteraan warganya dari dana desa.
korupsi di tingkat dana desa ini betul-betul merajalela, Mbak. Karena apa? Karena tidak saja dalam konteks korupsi yang sifatnya terencana, tetapi juga ada korupsi-korupsi yang memang lebih kepada permainan kelompok-kelompok yang ada di birokrasi juga di tingkat daerah, Mbak. Jadi ini sangat masif ya. Ada yang paling banyak ditemukan adalah di sana itu adalah proyek fiktif, Mbak. Proyek fiktif, anggarannya sudah cair tapi proyeknya nggak ada. Itu paling banyak di desa. Dan yang kedua adalah ini, Mbak, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Banyak yang untuk foya-foya uangnya, untuk beli mobil, untuk menikah lagi juga banyak. Kemudian itu pada kawin lagi. Kemudian juga ada yang untuk membeli aset-aset kendaraan. Dan permainan tidak hanya kepala desa, tapi bendahara desa, sekretaris desa, termasuk perangkat desa. Kecuali langkah yang dilakukan oleh Pak Purbaya nanti, mudah-mudahan akan ada perubahan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan semua, untuk mengaudit daripada penggunaan dana desa. Semua desa merasa takut dengan audit, ada apa dengan ketakutan itu? Kalau yang kepala desanya yang memiliki pelaksanaan regulasinya jelas, ya, tata cara penggunaan dana itu sesuai dengan aturan, koordinasi dan komunikasi itu sesuai dengan mekanisme, ada dalam koridornya, pasti semua desa tidak takut. Kalau takut ya pasti ada sesuatu. Jadi audit itu bagi kami bukan hal yang sangat menakutkan. Lantas, bagaimana pemerintah mengawasi dana desa dari celah kebocoran? Jadi totalnya itu sudah 680 triliun, besar. Tapi kalau dibagi ke seluruh desa, memang rata-rata satu desa itu 1 miliar per tahun. Nah, audit itu penting. Karena Rp1 uang negara itu, dimanapun uang negara ya, bukan hanya di Kementerian Desa, tapi di setiap kementerian, di setiap pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur tetap harus diaudit. Nah, kita ada APIP ya, jadi pengawasan internal pemerintah ada. Kemudian kalau untuk setiap kabupaten, ini hebatnya dana desa ini. Dana desa ini ditransfer oleh Kementerian Keuangan langsung ke desa, tapi yang ngatur penggunaannya Menteri Desa, yang ngawasinya Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Kabupaten. Jadi dana desa itu bukan hanya Menteri Desa yang ngatur, tapi ada 3 kementerian terkait yang sangat erat hubungannya ini. Nah, kita memang setiap tahun melakukan audit, terutama kita lihat penggunaan sesuai nggak dengan peraturan Menteri Desa. Nanti kalau misalkan ada temuan, ya mereka minta dikembalikan dalam waktu tertentu, atau kalau nggak bisa dikembalikan ada temuan pidananya, ya aparat penegak hukum akan bertindak. Pemerintah Prabowo Subianto memang tengah menyelaraskan agar dana desa dapat dinikmati manfaatnya kepada seluruh warga. Salah satunya dengan membangun koperasi yang menganut prinsip dari anggota untuk anggota. Dana desa tak hanya jadi milik kepala desa, tapi warga turut menikmati keuntungan.